Shalom, kembali lagi bersama channel Daily Growing. Hari ini kita akan membahas tentang kerasukan setan. Mengapa saya rindu mengajak kita membahas tentang topik ini? Karena memang sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita mempercayai adanya Allah yang menciptakan kita. Kita juga mempercayai adanya Yesus menjadi juru selamat dan Roh Kudus menjadi penolong hidup kita. Di sisi lain kita juga mengetahui ada setan-setan yang menjadi musuh kita sebagai orang percaya. Nah, tujuan hari ini pelajaran kita adalah supaya kita mengetahui apa penyebab kenapa setan bisa masuk ke dalam orang percaya atau kenapa setan bisa masuk ke dalam manusia. Kita akan mengetahui penyebabnya, kemudian yang kedua kita akan mengenali. Nah, penting bagi kita sebagai orang Kristen supaya ketika kita berada di suatu tempat mungkin kita menjumpai hal yang sama seperti kerasukan, kita dapat mengetahui bahwa ini tipenya seperti apa. Karena tidak semua kerasukan setan itu berteriak atau memiliki reaksi-reaksi seperti yang mungkin kita pernah lihat, berkeliaran, teriak nggak jelas, memiliki kekuatan yang super. Ada juga kerasukan setan yang tidak sama sekali menunjukkan gerak-gerik yang seperti saya telah sebutkan. Dan hari ini kita akan membahas mengenai tipe-tipe kerasukan setan. Kemudian yang ketiga, alasan kita berani mengusir setan. Sebagai orang Kristen memang kita diperintahkan, bahkan kita diberi mandat, diberikan surat kuasa untuk kita mengusir setan. Mengapa? Karena setan itulah musuh orang percaya. Dia sering memporak-poranda. Setan sering meluluhlantakkan, setan sering menghancurkan kita. Karena itu kita harus peka, kita harus tahu cara untuk kita bisa melawannya. Yang pertama langsung saja kita akan membahas sebagai pengantar, kita baca dalam Yohanes pasal 13 ayat yang ke-27. Singkat saja, Yudas kerasukan setan. Artinya, setan menguasai hati pikiran Yudas, sehingga Yudas melakukan pengkhianatan kepada Yesus. Yohanes pasal 18 ayat 2 dan 5. Langsung saja kita ke pembahasan. Penyebab utama manusia bisa kerasukan setan. Nah, kita akan bahas apa penyebab utama kenapa manusia sampai bisa kerasukan setan. Yang pertama, adanya dosa. Di firman Tuhan lainnya mengatakan, di mana ada bangkai, di situ ada burung nasar berkerumun. Matius 24 ayat 8. Artinya, di mana ada dosa, di situ setan berkumpul. Dosa adalah penyebab bisa masuknya setan ke dalam hati kita. Contohnya yang telah saya baca yaitu Yudas Iskariot. Yudas Iskariot tidak pernah bertobat dari dosa mencuri. Kita baca dalam Yohanes pasal 12 ayat yang ke-6. Sebelum Yudas menjadi rasul atau menjadi seorang murid Yesus, ia adalah pencuri. Sesudah dia menjadi seorang murid Yesus atau menjadi rasul, kebiasaan mencuri tetap ia lakukan. Setelah ia tamat daripada pelajaran selama 3,5 tahun bersama Tuhan Yesus, Yudas juga tidak bertobat dari dosa mencuri. Akhirnya Yudas kerasukan iblis. Yohanes 13 ayat 27. Yang kedua, penyebab utama kita atau manusia kerasukan setan adalah menolak melakukan firman Tuhan atau menolak mentaati firman Tuhan. Contohnya siapa? Saul. Dalam 1 Samuel pasal 15 ayat yang ke-23. Saul 2 kali menolak melakukan firman Tuhan. Dalam 1 Samuel pasal 13 ayat yang ke-13, kemudian 15 ayat yang ke-23. Itu tandanya bahwa Saul tidak mau bertobat. Ia menentang Tuhan. Akhirnya Saul pun kerasukan setan seumur hidupnya. 1 Samuel 16 ayat 14. Jadi, dari 2 contoh kasus di atas, yaitu Yudas Iskariot dan Saul, setan bisa masuk ke dalam hati manusia adalah karena orang tersebut tidak mau bertobat dari dosanya
atau masih ada dosa. Yang kedua, menolak melakukan firman Tuhan. Jadi itulah penyebab utamanya. Setan bisa masuk ke dalam hati, ke dalam pikiran manusia. Yang kedua, kita akan mengenali tipe-tipe kerasukan setan. Yang pertama, tipe gerasa. Markus pasal 5 ayat 1-20. Tipe gerasa ini memiliki ciri-ciri suka berkeliaran siang malam, suka berteriak-teriak, menyiksa diri sendiri, memiliki kekuatan yang dahsyat, super, kadang-kadang menyembah Yesus, tapi secara munafik. Yang kedua, tipe Yudas Iskariot. Ciri-cirinya dalam Yohanes pasal 3, 2 dan 27, menyamar menjadi rasul Tuhan, mengikuti perjamuan kudus tapi tidak pernah bertobat dari dosa. Walaupun Yudas kerasukan setan, ia tetap normal dan tidak gila. Nah, tipe Yudas ini tidak menunjukkan dia memiliki kekuatan super, dia layaknya manusia normal. Dan tipe Yudas ini susah dikenali, karena dia berkumpul, bergabung, bersekutu sama orang-orang percaya. Tetapi apa yang dia lakukan adalah dia tidak pernah menjadi orang yang bertobat. Itulah yang membuat Yudas bisa kerasukan setan. Sebelum dia percaya menjadi murid Yesus, dia pencuri. Setelah dia belajar, dia masih melakukan dosa mencuri. Setelah dia tamat dari pengajaran, dia juga melakukan dosa yang sama. Bahkan mengkhianati Tuhannya sendiri dengan menjual dengan harga 30 keping perak. Jadi kita harus mengenali tipe Yudas ini yang susah sekali. Dia bisa menyamar sebagai rasul, sebagai malaikat terang. Kemudian yang ketiga, tipe wanita Filipi, Kisah Rasul 16 ayat 16-18. Memiliki ciri-ciri mampu mendatangkan keuntungan secara ekonomi yang besar dengan roh renung. Mungkin kita sebut hari ini dukun. Suka ikut tim pengabaran Injil dan suka baca Alkitab, bahkan berkhotbah. Wah, ini yang luar biasanya. Dia turut memberitakan Injil. Tapi yang ketiga, mampu memberi kesaksian yang benar. Dia katakan, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Kisah Rasul pasal 16 ayat yang ke-17. Meski ia kerasukan setan, ia tetap normal. Tidak nampak gila seperti tipe gerasa. Jadi tipe perempuan yang di Filipi ini atau wanita di Filipi ini susah kita kenal karena dia bisa mendatangkan keuntungan secara ekonomi, suka ikut tim pengabaran Injil, mampu memberikan kesaksian bahwa Paulus dan Barnabas adalah orang yang memberitakan jalan Tuhan dan harus dengarkan mereka. Dia tetap normal, tidak ada tanda-tanda kerasukan setan seperti orang gerasa. Jadi ada 3 tipe yang harus kita kenali sebagai orang Kristen. Tipe gerasa mudah dikenali, tipe Yudas agak sulit dikenali, tipe wanita Filipi sulit sekali. Tetapi kalau kita tekun membaca firman Tuhan, kita akan tahu bahwa orang yang sebenarnya dalam gereja pun ada yang kerasukan setan. Jadi yang ketiga, kita diperintahkan untuk mengusir setan. Kenapa? Karena setan itu adalah musuh kita. Setidaknya ada 5 alasan kita berani mengusir setan. Yang pertama, kita harus percaya atau menerima Yesus sebagai Tuhan. Artinya kalau kita ingin mengusir setan, pertama-tama kita harus sudah percaya, sudah diselamatkan maksudnya. Sudah diselamatkan. Dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 10 dan Kolose 2 ayat 6. Alasan utama kita berani mengusir setan karena setan telah dilucuti. Kolose pasal 2 ayat 15. Jadi setan itu sudah dikalahkan oleh kematian Kristus. Ia telah diremukkan. Iblis telah dibuatnya tak berdaya. Ibrani pasal 2 ayat 14. Dan kita telah dibebaskan dari kuasa iblis. Sebelum kita percaya Yesus, kita adalah hamba dosa.
kita masih dikuasai, kita masih menjadi budaknya setan. Tetapi setelah Kristus, percaya kepada Kristus, kita telah dibebaskan dari kuasanya. Yang ketiga, alasan kita berani mengusir setan karena kita telah diberikan surat perintah atau surat SK. Jadi kalau sudah ada surat SK, itu menjadi pegangan kita. Dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-8, Lukas 9 ayat 9. Kita berani mengusir setan karena kita sudah dapat surat SK-nya. Teman-teman, kalau kita dapat SK dari Pak Jokowi untuk melakukan suatu perintah, maka SK itu sangat-sangatlah berkuasa. Ya. Jadi itu alasan kita berani mengusir setan, karena kita sudah diberi surat kuasa atau surat SK. Yang keempat, kita diperlengkapi dengan senjata Allah. Sebagai orang Kristen, kita telah diperlengkapi oleh senjata Allah, yaitu kebenaran, kekudusan, yaitu kerelaan untuk memberitakan Injil, yaitu iman yang teguh. Kita telah diselamatkan, yaitu kita diperlengkapi dengan firman Allah dan dalam doa. Yang kelima, jaminan bahwa ketika kita mengusir setan, Allah pasti menyertai kita. Jadi jaminan setan akan lari, itu Yakobus pasal 4 ayat 7. Allah akan berperang ganti kita, bahwa Allah lebih besar daripada roh jahat. Allah mengikat apa yang kita ikat. Jadi ketika kita berdoa, kita mengikat dalam nama Yesus, maka Tuhan Allah akan turut mengikat, sehingga setan-setan tidak akan pernah berani mengganggu kita. Kemudian yang keempat, janji penyertaan Tuhan. Yang kelima, bukan karena kuat gagah kita, tetapi roh yang melakukan di dalam diri kita. Kemudian yang keenam, karena kebaikan hati Allah. Jadi apapun yang kita minta dalam nama Yesus pasti akan dikabulkan. Kalau kita meminta setan diusir, pasti setan akan diusir. Karena kita meminta dalam nama Yesus, nama yang penuh kuasa. Kemudian selanjutnya, kesimpulan. Dosa merupakan landasan utama dari setan untuk bisa merasuk manusia. Matius 24 ayat 8. Yang ke B, ada 3 tipe kerasukan tadi. Tipe gerasa, gila, berkeliaran, berteriak-teriak, memiliki kekuatan yang super. Tipe Yudas, yang memiliki ciri utamanya suka belajar Alkitab, teologia, suka ibadat, terdaftar sebagai murid, tapi tidak pernah mau bertobat. Yohanes 12 ayat 6. Tipe wanita Filipi, suka ikut tim penginjilan, mampu memberi kesaksian yang benar, tidak pernah mau bertobat dari dosa, suka sihir dan tenung. Kita tahu bahwa sihir dan tenung itu sangat ditentang oleh Allah. Kisah Rasul 16-18. Nah, sebagai aplikasi buat kita, apabila kita tidak bertobat sungguh dari dosa, maka ada kemungkinan setan pasti bisa merasuki kita seperti model tipe di atas. Hendaklah kita bertobat supaya iblis tidak dapat merasuki jiwa kita, tidak mendapat keuntungan, sebab kita tahu maksudnya dalam 2 Korintus 2 ayat 11, yaitu mengikat kehendak manusia untuk dikuasai oleh setan. 2 Korintus 2 ayat 6. Amanat agung Tuhan Yesus memberi kita kuasa, usirlah setan dalam nama Yesus. Semua orang percaya diberi kuasa mengusir setan dalam namanya. Markus 16 ayat 15-20. Jadi tujuan utama pelayanan pengusiran setan adalah supaya kerajaan Allah hadir di dalam hati orang percaya. Matius 12 ayat 28. Sebab itu, marilah kita bertindak dengan iman, usirlah setan dalam nama Yesus, setan pasti lari daripada kita. Maka kerajaan Allah akan hadir dalam hati manusia yang dibebaskan. Kerajaan Allah adalah tentang sukacita, damai sejahtera, dan kebenaran oleh Roh Kudus. Sekian pembahasan kita hari ini, kiranya memberkati kita semua. Shalom, Tuhan memberkati.